Oke kawan-kawan, selamat jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Fast English Room by Master Kid. Pada video kali ini kita sudah sampai pada langkah keempat, yaitu langkah keempat bagian kedua yang merupakan bagian dari 5 langkah wajib untuk menguasai bahasa Inggris, yaitu langkah untuk menguasai 4 pola dasar. Master for English Basic Pattern. Jadi pola dasar bahasa Inggris yang jumlah 4 yang harus Anda kuasai untuk bisa melangkah ke tingkatan yang selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan ke langkah yang selanjutnya, kita akan review pola 1 dan pola yang kedua. Catatan, jangan lupa baca kembali daftar regular dan irregular verb. Jadi kata kerja teratur dan kata kerja tidak teratur di kamus, buku-buku teori tata bahasa Inggris, atau browsing di HP-mu sebelum review, sehingga bisa otomatis mengubah kata kerja atau bukan kata kerja, misalnya to be, ketika waktunya berubah, karena ini intinya bahasa Inggris. Yang pertama adalah present atau sekarang. Contohnya, Anda harus menggunakan verb 1 atau verb ditambah s atau es. Kalau to be berarti Anda harus menggunakan SMA yang diikuti not verb, jadi bukan kata kerja. Contohnya dalam kalimat adalah write, writes, go, goes, sometimes. Karena ada keterangan waktu sometimes, berarti Anda harus menggunakan verb 1 atau verb ditambah s atau es. Kalau Anda ingin buat kalimat negatif, ingat harus menggunakan do atau does. Maka menjadi do not, does not write. Do not go, does not go. Ingat, begitu menggunakan do, does harus menggunakan verb 1. Kalau pertanyaan menjadi do, does, subject plus verb 1, biasanya Anda kebalik. Jadi do, does dulu, subject plus verb 1. Yang kedua adalah past atau lampau. Harus menggunakan V2. Kalau to be, SMA berubah menjadi was were. Ini akan dibahas di rumus yang ketiga. Contohnya write, karena past berubah menjadi wrote. Go berubah menjadi when, karena ada keterangan waktu last week. Jadi write when last week. Last week. Kalau ingin nambah subjek gampang. I wrote last week. We went last week, dan sebagainya. Negatifnya kita tidak bisa menggunakan do atau does, tapi harus menggunakan did, karena menggunakan verb 2. Did not write last week. Do, does, did harus diikuti verb 1. Kalau pertanyaan menjadi did, subject plus verb 1. Misalnya, pergikah kamu tadi malam? Did you go last night? Dan seterusnya. Pola selanjutnya adalah perfect. Perfect artinya sudah. Bisa sudah atau ber, berarti kalimatnya aktif. Maka polanya menjadi have, has, had ditambah verb 3. Contohnya, have, has, had written berarti sudah menulis. Have, has, had gone berarti artinya sudah pergi. Jadi ketika kita ngomong sudah, yang ada dalam pikiran kita harus menggunakan have, has, had ditambah verb 3. Kalau belum, berarti sudah di atas itu ditambahi dengan not. Maka menjadi have, has not verb 3 yet. Yet biasanya digunakan dalam bahasa Inggris resmi. Kalau percakapan sehari-hari Anda tidak perlu, tidak apa-apa. Maka menjadi have, has, had not written yet. Berarti artinya belum menulis. The next pattern, pola berikutnya adalah is, am, was, were, be, been. Ini to be, tolong diingat. Is, am, was, were, be, been. Kita perhatikan nanti penggunaannya, karena biasanya siswa atau kita itu hafal to be tapi penggunaannya tidak memuasai. Selanjutnya models, yaitu can, may, must. Bisa, mungkin, boleh, harus. Sekarang kita lihat to be. To be adalah is, am, present, was, were, lampau, perfect pakai been. Berarti been itu dipakai oleh siapa?
perfect. Jadi harus ada have, has, had di depannya. Models pakai apa? Be. Model can, may, must itu to be-nya harus pakai be. Kalau ada to be di atas, kalau verb bentuknya pasti cuma dua, yaitu verb ing kalau artinya sedang, verb 3 kalau artinya di atau ter, yang ketiga kalau bukan kata kerja atau not verb. Contohnya good kata sifat adjektif, cat non kata benda, at home kata keterangan. Ini penting sekali bagi Anda yang mau masuk ke kedinasan. Biasanya soalnya hanya masalah to be yang Anda bingungkan. Misalnya, is MR drunk once week? Berarti diminum sekali seminggu. Biasa, ingat, is MR drunk itu verb 3, berarti artinya di. Bawahnya was were drunk, was were lampau, karena ada keterangan waktu last week, berarti diminum minggu lalu. Selanjutnya have it been drunk, sudah diminum. Kalau Anda Pak, saya mau bilang sudah minum, gampang, binnya dihilangkan, maka menjadi have it drunk already, itu sudah minum. Begitu Anda tambahin been berarti artinya sudah di. Yang kedua, is MA drinking at present? Ingat, ing itu berarti sedang, artinya sedang minum sekarang. Was were drinking, sedang minum tapi di waktu lampau, karena is MA-nya diganti dengan was were. Kalau have it been drinking berarti sudah sedang minum. Selanjutnya, is MA was were being drunk, itu sedang di. Ingat, kalau being saya hilangkan maka menjadi is MA was were drunk, itu artinya di minum. Begitu Anda tambahkan being berarti artinya sedang di. Jangan kata kerjanya yang ditambah ing, karena kalau kata kerjanya ditambah ing menjadi drinking, artinya sedang minum. Bawahnya yang models, will be drunk, akan diminum. Kalau akan minum jadi apa? Will drink, harus verb 1. Kemudian will be drinking, akan sedang minum, karena ada unsur ing. Kalau pakai to be yang bukan kata kerja menjadi must be happy. Anda tidak bisa bilang must happy, must be happy karena happy kata sifat. Can be a cat, bisa jadi seekor kucing karena kata benda. Should be here, seharusnya di sini karena here kata keterangan. Yang keempat adalah models. Contohnya shall, will, would, can, could, may, might. Shall, nah ini seharusnya should, sorry ya. May, might, should, have to, has to. Kemudian ought to, artinya seharusnya. Kalau Anda menemukan shall, will, would, can, could dan sebagainya model, kalau kata kerja harus diikuti verb 1. Kalau bukan kata kerja atau kata kerja bentuk lain harus ada be-nya, maka menjadi be verb 3, diter, be verb ing, sedang atau not verb. Akan kita latih selanjutnya. Artinya adalah will, would, shall, akan, can, could, bisa atau boleh, should, ought to, seharusnya, may, might, mungkin atau boleh, have to, has to, had to, harus. Ini harus Anda hafal. Selanjutnya, contohnya, they will finish the test next week. Mereka akan menyelesaikan tes minggu depan. B, the test will be finished. Tes itu akan diselesaikan minggu depan. Karena ada be ditambah verb 3, berarti akan di. Selanjutnya, I will be studying at 7 a.m. tomorrow. Saya akan sedang belajar pada jam 7 besok. Ingat, akan sedang. Selanjutnya, we may be sad. Be sad, kata sifat harus ada be-nya. Yang A, it may be an animal. Itu mungkin seekor binatang, kata benda. Kemudian she may be on the way, adverb, kata keterangan, maka pakai be juga. Selanjutnya adalah they may go now, karena itu adalah kata kerja. Kesalahan pretest siswa,
plus koreksi menurut 4 pola dasar yang barusan kita pelajari. Yang pertama, buku itu dicetak 2 tahun lalu. Ini pola yang ketiga ya. This book did print 2 years ago. Incorrect, tidak benar. Karena did untuk negatif dan pertanyaan. Jadi yang benar adalah this book was printed 2 years ago. Ingat, di. Berarti harus to be ditambah verb ketiga. Karena 2 years ago lampau, maka Anda menggunakan was atau were. Nomor 2, we are print now. Kalau dari pengertian kayaknya kita sedang mencetak sekarang, tidak benar. Karena sedang harus ada unsur ing, maka menjadi we are printing now. Jadi to be, are di sini plus ing artinya sedang. Nomor 3, I very diligent now. Saya sangat rajin sekarang. Ingat, diligent bukan kata kerja. Tidak bisa ditambah ing dan tidak ada bentuk 2 dan tidak ada bentuk 3. Maka Anda harus menggunakan to be. Menjadi I am very diligent now. Correct. Jadi to be, am di sini ditambah kata sifat. Selanjutnya yang keempat, my mother should be go now. Ibuku seharusnya pergi sekarang maksudnya. Incorrect. Kenapa? Karena Anda tambahkan be di situ padahal go itu kata kerja. Kecuali kalimatnya menjadi my mother should be going atau my mother should be gone, baru benar. Catatan, model plus verb 1, model plus be plus verb 3 atau ing bukan kata kerja. Itu rumus bakunya. Dan selanjutnya, they can studied English grammar 2 days ago. Keterangan waktunya 2 days ago. Incorrect. Karena Anda menggunakan can. Studied lagi. Karena waktunya lampau, can berubah menjadi could. Dan verbnya harus menjadi verb 1. Maka menjadi they could study English grammar 2 days ago. Itu baru correct. Yang keenam, at 7 a.m. tomorrow I will be work in Jakarta. Tidak benar. Yang benar adalah I will be working in Jakarta. Karena saya akan sedang. Pakai be berarti kalau tidak verb ing ya verb 3. Tapi kalau will-nya hilang berarti I work. Selanjutnya, by 8 p.m. tonight she will has gone. Ketika Anda menggunakan she will has gone itu sudah salah fatal, incorrect. Karena models itu pasti diikuti verb 1 atau infinitive. Jadi will, can, may, must. Kalau ada pilihan have atau has, Anda harus pilih have. Walaupun subjeknya she, tolong diingat. Selanjutnya points to remember. Jadi poin-poin yang harus diingat. Yang pertama adalah is are written every day, ditulis setiap hari. Was were written last month, ditulis bulan lalu. Harus ada to be plus verb 3. P3 berarti rumus ketiga. Selanjutnya is are writing at present, sedang menulis sekarang. Was were writing, sedang menulis, dalam kurung lampau. Selanjutnya is are was were sat at home a boss. Jadi kalau diartikan adalah sedih, at home di rumah, a boss seorang bos. Semua bukan kata kerja, berarti harus menggunakan to be. Orang Inggris pakai ini, pakai ngomongnya, cuman ngomongnya pasti singkat. Misalnya he is sad, dia pasti ngomongnya cepat. He sad, jadi koma s saja. Saya di sini, I am here. Itu pas marah, tapi ngomongnya pas disingkat menjadi I'm here. Dan mereka di sini, they are here. Ngomongnya pasti cepat, they're here. Jadi seperti itu. Selanjutnya, yang poin keempat adalah seharusnya minum atau membaca. Should drink atau should read. Ingat harus verb 1. Seharusnya diminum atau dibaca. Should be drunk, should be read. Harus verb 3. Selanjutnya, seharusnya sudah diminum. Berarti should have been drunk. Ingat, di itu harus to be ditambah verb 3 dan tidak boleh pakai has. Selanjutnya, harus atau pasti di rumah, must be at home. Harus jadi atau pasti seorang dokter, must be a doctor. Seharusnya kecewa,
should be disappointed. Harus ada be semua karena bukan kata kerja. Oke, kawan-kawan. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and share. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share agar video ini berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Agar video ini tetap ada dan berkembang for the existence of this channel. Terima kasih. Salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.